baik ya Bu Ima ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita doakan ya teman-teman ya semua ya untuk Bu Ima dan teman-teman di Kalimantan sehingga nggak terlalu jauh ke Jakarta karena ongkosnya jauh lebih mahal ya Bu ya daripada ke negara tetangga, benar. Kalau ke Jakarta PP sekarang mau satu orang 3 juta. Kalau ke tetangga 1 juta cukup. Wah. Aduh, enak. Hanya isi BBM aja. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Ima. Tetap standby ya Bu, kita akan mulai jam 7. Sementara ini kita ngobrol lagi dengan. Terima kasih semuanya atas bantuan selama ini. Ibu, sepertinya ini ada perwakilan dari yang mewakili teman-teman nih, Bu Maria. Bu Maria nih yang ini ikonnya nih yang suka paling bawel ini, coba dibuka, bisa nggak ngobrol Bu Maria? Kemarin batuk-batuk ngobrol sama aku, tapi bisa nggak? Ada aja Bu Maria. Nah tuh, suaranya bisa nggak Bu? Dibuka Bu, dibuka ininya, apa mic-nya Bu, dibuka Bu mic-nya. Yang tanda merah paling kiri Bu, bisa? Tanda kayak mic paling kiri. Bisa Bu? Paling kiri. Oh nggak bisa. Oh ya udah, oke, baik kalau gitu. Ini ada katanya nih Mbak Ica juga nih yang putri malam nih yang suka malam-malam. Mbak Ica, tolong dibuka mic-nya. Oke. Siap. Salam menyapa. Waalaikumsalam. Mbak Ica nih juga lagi pengobatan ya Mbak Ica? Siap, betul. Katanya kemonya banyak banget, 23. Aku sampai shock dengernya. Aku udah masuk ke hampir 24 ya kalau nggak salah. Doyan ya sama obat ya, Baca ya. Edik. Apa kabar Bu Juni semuanya? Kabar baik. Obatnya apa Baca? Pakli. Setiap berapa kali seminggu? Yang sekarang udah 7 kali. Itu hanya pakli aja? Pakli aja. Tiap seminggu sekali atau tiap 3 minggu sekali? 3 minggu sekali. Oke. Rasanya gimana Mbak Ica? Aduh, males ya ditanya gitu ya. Tapi boleh dong. Nikmat banget. Nikmat banget ya. Nikmat banget. Apa sih yang kalau pakli, kalau buat teman-teman apa sih pakli itu enaknya, pengaruhnya apa? Dan kalau Mbak Ica kan udah pengalaman nih, udah berpuluh-puluh nih. Gimana caranya Mbak Ica untuk mengurangi rasa-rasa nggak enak itu ya? Kita sih amit-amit ya Mbak Ica ya gitu ya, tapi kan boleh dong belajar dari Mbak Ica. Ya, jadi efek dari pakli sih yang Ica rasain itu hari pertama saat kemo malam itu mulai berasa badan tuh kayak ditindih gitu kan, biasalah itu kan standar ya semua buat kemo seperti itu. Nah, hari pertama setelah kemo itu tidak ada efek sama sekali. Nah, baru di hari kedua itu mulai terasa tulang-tulang, saraf-saraf tuh sakit gitu kan. Terus abdomen juga sakit kayak kita mau melahirkan ya. Kalau aku bilang sih. Jadi kayak ke orang kontraksi gitu, sakitnya pinggang tuh, aduh ya Allah panas. Nah, puncaknya itu di hari keempat. Gitu. Tapi setelah itu insya Allah bisa normal lagi, untuk makan nggak ada masalah. Terus untuk paling sih yang Ica rasakan sekarang ini memori yang berkurang. Kayaknya itu semua kita rasakan ya teman-teman ya. Bang rada-rada brain fog, tiba-tiba aku masuk ke kamar mau ambil sesuatu, lupa gitu. Iya betul, gitu. Jadi sering lupa gitu kan, makanya kayak tadi aja udah santai-santai pas lihat loh jam mulainya jam 6.15, wah buru-buru mandi. Langsung gabung kan. Alhamdulillah udah di pertengahan. Oke, Mbak Ica. Oh ya Mbak Ica, satu tadi kenapa caranya supaya kalau lagi nggak enak badan gimana tuh rasanya kalau Mbak Ica? Kalau Ica sih biasanya gini, kadang suka mensiasatinya gini ya, 3 hari di hari kedua sampai ke hari kelima itu Ica manjain diri untuk tidak banyak bekerja.
gitu. Jadi ya udah makan, tiduran sama anak-anak gitu. Tapi kalau misalkan Ica geber di hari pertama dan kedua itu biasanya efeknya panjang. Bisa sampai hari ke-8 tuh masih berasa gitu kan. Tapi kalau misalkan Ica santai, insya Allah efeknya nggak terlalu berasa dan makan sih yang banyak. Oke, Kalau makan yang banyak, kayak kemo ke-6 kemarin, itu Ica benar-benar yang sama kakak itu yang dikasih makan tuh tiap hari tuh bisa sampai 4-5 kali dan alhamdulillah nggak ada efek sama sekali. Yang hari kedua, ketiga, keempat tuh nggak ada efek sama sekali. Hebat Mbak Ica. Oke, Mbak Ica, terima kasih ya Mbak Ica. Terima kasih Bu Juni, sehat-sehat. Satu lagi siapa nih? Kita lihat, kayaknya aku lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Nah, Mbak Ola ya. Mbak Ola. Bola. Iya, Bu. Mbak Ola nih veteran juga loh, teman-teman, veteran dari mulai Recording awal. stopped. Mbak Ola mulai dari awal sampai sekarang ya, Mbak. Kayaknya kemo teureun-eureun cek orang Sunda teh ya. Iya, Gimana, kemo di situ. Iya. Kemo oral, kemo infus. Kemo oral, kemo. Iya, kemo udah kayak DJ ya, Mbak. Kemo gitu. Nah, tapi kayak Mbak Ola nggak kelihatan ini loh. Nggak kelihatan ya tau lah kalau kemo ya. Saya dulu turun 20 kilo loh, Mbak Ola. Sekarang naik sih 25 kilo, gimana dong? Ceritanya gimana sih? Naik turun. Ceritanya gimana dong, Mbak Ola nih, mumpung masih ada waktu sekitar 2 menitan, 3 menitan nih, boleh dong cerita sedikit dari kenapa dulu di kemo, sekarang Mbak Ola metas apa sih gitu? Sekarang setelah kemo weekly, kemo oral, lanjut kemo oral. Oke, Mbak Ola boleh tahu aku metas apa? Mungkin beberapa teman lupa gitu kan, walaupun sering stay by sih Mbak Ola. Dari awal memang sudah metas tulang, paru, hyper. Tahun berapa Mbak? Ya, 3. Tahun berapa itu? 2018. Sama dong sama aku ya. Tapi udah banyak serinya ya. 2018 berarti sih tahun kelima dong. Wow. Insya Allah. Ya makanya obatnya nggak di situ-situ aja. Gitu. Oh, situ-situ aja. Tapi Mbak Ola sendiri gimana menghadapi kejenuhan pengobatannya? Maklum ya, banyak ya. Kalau kita ya menghadapi kanker ini kan, yang metas ini kan kadang-kadang membuat kita bosan ya Mbak, minum obat, buat rumah sakit. Itu gimana tuh Mbak? Kalau Mbak Ola bisa bagi tips-tipsnya tuh. Gimana ya? Mau gimana lagi? Cuma bosan minum obat, tapi tak terasa minum obat 4 tahun ya. Berhenti. Ya, terasa. Kemo ya. Oke. Obatnya apa tuh Mbak? Obatnya dari awal itu saya udah dikasih Seloda. Oke, 5. Sehari 5. Seloda 10 bulan, target terapi Herceptin masuk ke 10, saya kemo infus sama brown donat, terus kemo infus sampai 6 kali, selesai di tahun 2019, lanjut dengan kemo oral, Seloda lagi dengan Tycrep. Sampai 17 bulan. 17 bulan. Oke. 17 bulan, qadarullah di 2001 kena COVID, masih ada bekasnya, bekas batuk gitu loh. Batuknya nggak hilang. Kemo weekly sampai November kemarin. Oke. Nih Mbak, 1 menit aja nih. Kita udah 18.57, Mbak Sil. Mungkin udah mulai ready ya Mbak ya. Oke. Gimana tuh tipsnya Mbak Ola untuk tetap sehat? Dan tetap tersenyum kayak gitu tuh, yang enak itu, senyum yang enak gitu loh. Kalau kita kan senyumnya pahit semua kalau lagi metas, kalau lagi kena kemo. Nggak mau dipikirin, capek mikirin dia, itu aja. Gitu. Kalau udah minum obat tuh gimana caranya, Mbak?
kan obat Tiger campur Seloda berat Iya. 8 obat. Nah itu gimana caranya Mbak Ola supaya masuk nih masuk. Karena kan kadang-kadang kalau kita ngeliat nih, ini Iya. kan obatnya nih ya, tuh ya Iya, Tiger si nih. kacang almond ya. Iya kacang almond ini kan kadang-kadang ngeliat aja udah. Iya. Ya apa ya, bilangnya sih ini aja, coklat. Jadi rasanya ya bisa ketelan. Oke, sip kalau gitu Mbak Ola. Coklat Ya, aja. oke. Basil sudah ready Mbak? Ini sudah mau jam 7. Bu Juni, mungkin kita kasih waktu 5 menit gitu ya, biar teman-teman yang non muslim itu bisa langsung masuk. Baik. Karena masih 18.58 dan mereka tahu 19 itu baru masuk. Oke, baik. Biar ada transisi. Kayak kita menikmati ya obrol-obrol sama Bu Juni, dilanjut lagi aja kali Bu ya. Oke, baik. Masih ada waktu ya berarti. Iya, Kalau gitu, siapa lagi nih yang mau share? Bu Maria udah standby nih yang Ada Bu Popi itu dari Surabaya tuh, Bayu. Oke, Bu Popi. Bu Popi mana Bu Popi? Sip, Bu Popi. Ini anggota lama. Ini ada dua Popi nih. Dua Popi Aku mana? Popi dari Jakarta, Pondok Ya, Gede. Oke. Ini kan 5 menit. Oke, Bu Popi ini aku perkenalkan ya. Ini salah satu survivor penyintas dari HER2. Udah berapa tahun ya Bu Popi? 17? 15? HER2 2009. Berapa tahun tuh? Hitung berapa tuh ya? 13 tahun. 13 tahun. Wow. Tangan nih Bu Popi nih. Oke. Nih Bu Popi, gimana nih Bu Popi sekarang cara menjaga badannya itu gimana Bu? Kan Bu Popi kayaknya nggak ada metas kan ya? Amin ya Allah. CA tiroid 2011. Oh sempat, CA tiroid. Diangkat CA tiroid. Oke. Sampai sekarang? Rutin makan obat Eutira. Utira. Nah, Bu Popi gimana tuh Bu? Apakah benar nggak sih katanya kalau kita itu supaya nggak metas nggak boleh makan daging, nggak boleh kan kita kan HER2 ya, nggak boleh makan yang sifatnya menyuburkan tubuh kita, bla bla bla. Nah, Bu Popi gimana tuh? Iya, pada awalnya 2008, akhir 2008 saya divonis kanker tuh memang saya dengar banyak mitos-mitos. Jangan makan daging, jangan makan ini, nanti makin berkembang. Tapi setelah saya konsultasi dengan dokter, boleh disebut nama dokternya Mbak Yuni? Boleh dong. Dengan Dokter Nurwati, saya di Darmais, operasinya Rumah Sakit Tebet. Nah, saya bilang Dokter Nur, dok, itu mitos, kamu makan apa yang kamu suka. Yang penting tidak berlebihan, karena saat itu kita perlu daya tahan. Perlu antibody. Nah, kalau ibu nggak makan ini, nggak makan itu, kekuatannya dari mana gitu. Tidak berlebihan itu maksudnya apa ya Bu? Kalau saya sih kayaknya lebih banget nih kayaknya nih. Saya juga kalau Mbak Yuni itu WA Mbak Yuni dari 2019 masih saya simpen sampai hari ini. Kita kenalan pertama. Betul Bu Popi, Imam, benar. Itu gimana tuh? Karena Bu Popi tetap dengan bentuk badan yang bagus, sementara bentuk saya makin melebar gitu. Penuh nih layarnya Mas saya. Saya juga ngalamin berat badan turun drastis ya sampai 13 kilo apa ya. Tapi seperti yang Mbak Yuni sampaikan tadi, kita harus happy, ikhlas. Terus Ibu Ola tadi, udah nggak usah dipikirin, yang penting kita berdamai dengan kanker. Tapi setelah kita berdamai itu, insya Allah, kalau kita berdamai nggak mungkin dong orang mau menyakiti kita, begitu juga dengan kanker. Kalau kalimat sudah berdamai, nggak mungkin kanker itu menggerogoti kita lagi. Bijak banget Bu. Aku mengerti banget nih. Makasih banget Bu Popi atas masukannya. Oke, gimana? Assalamualaikum, izin suara saya tes masuk nggak? Bu Deni ya? Masuk Bu Deni. Masuk. Alhamdulillah. Oke. Deni Dwiyanti. Deni banyak banget Deninya. Manusia ikan. Iya, baik Bu Deni. Ibu Deni nanti akan memimpin doa juga kita bersama-sama setelah dari wejangan dari Dokter Toto. Oke, Basil, apakah kita bisa mulai, Basil? Ya. Oke, Mungkin sedikit 1 menit Mbak Yuni. Boleh, siap. 1 menit. Intinya ketika kita sudah divonis kanker, memang pertama kita pasti akan drop. Oh ya, aku tinggal nunggu mati. Ternyata itu salah.
Yang penting kita selalu semangat, kita ikhlas, kita happy, bersosialisasi, dan khususnya untuk komunitas CISC, saya mengucapkan terima kasih yang selalu mensupport. Dari Bu Yanti, Mbak Esther, itulah saya pertama mengenal berdamai dengan kanker. Amin. Insya Allah kita semua berdamai dengan kanker dalam arti yang tadi Mbak Popi katakan, kankernya juga berdamai dengan kita, nggak mengusik-musik diri kita gitu ya Mbak Popi ya. Amin, ya, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, oke Mbak Sil, apa aku sudah bisa handing over ke dirimu? Boleh. Boleh ya. Nih teman-teman maaf ya, saya menjadi MC sekaligus operator ini saya baru pertama kali. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Mohon maaf banget. Nanti kalau misalnya ada yang salah-salah dikit, videonya agak telat-telat dikit, mohon maaf ya teman-teman karena operatornya masih belajar. Kita belajar sama-sama. Semoga kita acaranya bisa rutin. Jadi kita ganti-gantian nih kita untuk memimpin acara gitu ya. Ya, Mbak Sil, silakan. Terima kasih. Untuk memulai acara. Oke, teman-teman, mohon nanti Mbak Sil mohon teman-teman untuk di mute kali kalau itu ya, Mbak Sil. Terima kasih. Mbak Sil, selamat. Kita mulai ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Umum Cancer Information and Support Center, Ibu Ariyanti Baramuli Putri, SHMH. Yang terhormat Ibu Ketua Cancer Information and Support Center HER2, Ibu Sri Suharti. Yang terhormat sahabat-sahabat CISC HER2, Darah Berbagi, dan komunitas lainnya tidak bisa kita sebutkan di sini, serta caregiver. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bertatap maya dalam acara bersama kita kuat hadapi kanker. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada, izin boleh saya panggil sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas kedatangannya, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Semoga niat tulusnya menjadi ladang ibadah dan bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvana Syah. Saya akan memandu acara pada hari ini. Baik, sahabat-sahabat yang luar biasa, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari admin CISC HER2, di dalam hal ini diwakili oleh Mbak Momi Mardiah Saumi. Kemudian dilanjutkan dengan wejangan hidup damai bersama kanker, bersama Dr. Toto Imam Suparmono, SPOG K Onkologi, dan beliau juga merupakan Dewan Penasihat CISC. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian doa untuk sahabat terkasih yang dipimpin oleh Mbak Deni Duyanti. Dan kita lanjutkan dengan acara selanjutnya adalah saling memaafkan dan saling menguatkan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan video tali kasih dan kita akhiri dengan penutup. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk acara pertama, yaitu pembukaan. Sahabat-sahabat, untuk membuka acara hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Doa bersama ini kita panjatkan untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang telah kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Semoga sahabat-sahabat kita itu ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kemudian juga doa kita tujukan kepada sahabat-sahabat kita yang tengah berjuang menghadapi penyebaran kanker. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan.
berdoa diselesaikan. Sahabat-sahabat sekalian, baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari admin CSC for Her 2. Dalam hal ini nanti diwakili oleh Mbak Momi Mardiah Saum. Kepada Mbak Momi, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mbak Silvana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada founder kita, Ibu Yanti Baramuli, SHMH, juga yang terhormat kepada Ibu Sri Ibu Sri Suharti, dan juga kepada Dr. Toto Dr. Toto Imam Suparmono, SPOG K Onko, juga kepada sahabat-sahabat kami, CISC Dara, CISC Porhertu, juga TNBC, yang selalu semangat dan selalu berjuang untuk selalu sehat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan maha kemampuan yang Dia miliki, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Sahabat-sahabat, melalui acara ini kami memohon kepada semuanya untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang sudah berulang mendahului kita. Mohon maaf, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga semoga amal ibadahnya diterima Tuhan yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan, keikhlasan yang lebih atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Serta pula kita mendoakan sahabat-sahabat kesayangan kita yang terus semangat berjuang untuk kembali sehat, untuk Mbak Heni Sundari, Mbak Delia Nova, Mbak Cici Susanti, Mbak Tiwi, Cici Liheni, Bu Mariana, Mbak Ica, Bu Lismeni, Mbak Lydia, juga yang sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tapi semua ini dalam hati kita masing-masing selalu saling mendoakan sahabat-sahabat CISC Dara, dan juga sahabat-sahabat CIST for Her 2, juga sahabat-sahabat NBC yang selalu ada di hati kami. Acara ini adalah acara dari kita untuk kita, yang perencananya pun spontanitas, maka dari itu mewakili dari sahabat-sahabat admin, saya menyampaikan maaf jika dalam penyajian nanti ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah pada malam ini kita semua yang bisa berkumpul bersama dalam acara kita yang bertema Bersama Kita Kuat Hadapi Kanker. Tema ini kami tetapkan berdasarkan pengalaman kita sebagai penyintas dalam menghadapi dan menjalani terapi yang sedang sahabat-sahabat alami saat ini. Kanker merupakan penyakit yang pintar dan masih menduduki peringkat tinggi penyebab kematian di Indonesia. Tetapi terapi yang panjang membuat tidak sedikit dari kita yang berkurang semangatnya dalam melakukan pengobatan. Menjadi survivor adalah sebuah petualangan di mana ada tantangan di setiap tahapnya. Hidup bukan hanya menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini,
Diharapkan para sahabat-sahabat yang tengah berjuang dan keluarga yang ditinggalkan dapat saling mendoakan dan saling menguatkan satu sama lain. Semoga acara pertemuan hari ini dapat mengeratkan persaudaraan kita. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terutama kepada Ibu Arianti Baramuli Putri, juga Ibu Sri Soeharti. Akhir kata, jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terus bahagia, tetap berjuang, dan semangat, tetap semangat, sahabat-sahabat CISC tersayang, karena sejatinya obat yang utama adalah hati yang bahagia dan tetap bersyukur, juga selalu tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Momi atas sambutannya. Wah, luar biasa sambutannya. Memang kita panitia itu spontanitas banget ya ngadakan acara hari ini ya. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita menginjak ke acara wejangan Hidup Damai bersama Kanker, bersama Dr. Toto, panitia sudah menyiapkan satu sajian untuk kita nikmati bersama, yaitu video mengenang sahabat-sahabat kita yang berpulang. Sahabat adalah salah satu orang yang berharga dalam hidup setiap manusia, walaupun bukan dari keluarga sendiri ataupun ada hubungan darah, namun kehadirannya membuat setiap hari menjadi lebih berwarna. Akan tetapi, ada waktunya sahabat akan pergi meninggalkan kita untuk menjalani kehidupan. Akan banyak kerinduan yang tidak bisa terobati karena ia telah meninggal. Kemungkinan hanya sebuah kata rindu saja yang bisa mengobati kerinduan itu. Lewat cuplikan video ini, mari kita hantarkan doa kita kepada mereka pejuang kanker yang sudah mendalu kita. Mohon bantuannya Bu Juni untuk memutarkan videonya. Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Rasanya sudah datang. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang tak tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat,
sampaikan rinduku Jangan dilihat dari nilainya, tapi lihatlah dari rasa peduli kasih kami kepada mendiang Yuli. Semoga mendiang Yuli ditempatkan di sisi Allah yang dimuliakan, ya Allah ya Rabbi. Amin. Kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih. Ya Al-Fatihah buat Baik sahabat-sahabat, kita masuk ke acara yang kita nantikan bersama, yaitu Bujangan Hidup Damai Bersama Kanker bersama Dr. Toto Imam Suparmono, SPOG K Onkologi, yang juga beliau adalah seorang Dewan Penasehat CISC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Berapa ini? 58 orang peserta yang ikut dalam acara ini. Alhamdulillah dok. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik dok. Baik dok. Sudah nggak sabaran kami ingin mendengarkan bujangan dari dokter. Untuk itu waktu dan layar kami persilakan. Baik Mbak, tapi saya ingin share screen bagaimana caranya ini? Monggo. Mungkin bisa diatur Bu Juni untuk menjadi co-host. Ya, sudah saya share screen ya. Terus? Silakan. Pencet yang mana? Loh, saya kasih tahu nih. Ada share screen Pak yang di tengah Pak. Ya, sudah pencet. Ya, bisa Bapak share screen, Bapak klik yang hijaunya. Ya, kemudian Bapak tinggal pilih file yang ingin Bapak share. Kalau yang saya belum masukkan, gimana saya masukkannya? Bapak, filenya ada di laptop Bapak? Ada. Di folder Bapak ada? Ada. Oke, kalau boleh saya bantu bagaimana Pak? Kali ini sudah ini. Oh sudah, oke siap. Ini masuk ini? Sedang on the way, dokter. Sudah keluar ini ya? Sedang on the way, masih proses. Terus? Mungkin Pak Dokter, nah sudah Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Bisa di full screen Pak Dokter? Full screen-nya sebelah mana nih? Sebelah pojok kanan bawah Pak. Layarnya. Seperti paku itu Pak. Oke. Mangga Pak Dokter. Pak Dokter nih bercanda ini. Enggak, takut salah. Ya ini ya. Iya Pak, udah nggak sabar, pengen tahu. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Yanti Baramuli, Mbak Sri, Mbak siapa tadi ya, Mbak Yuni Tanjung, Mbak Silvana ya, dan lain-lain. Jadi saya baru beberapa kali pada beberapa orang yang ketemu pada acara-acara CISC. Jadi saya senang sekali bisa bertatap muka walaupun tidak offline ya, tidak langsung, tapi dari online ini. Ya saya sebagai dokter ahli kanker sebetulnya, atau semua dokter ahli kanker sebetulnya harus menjadi motivator untuk semua pasien-pasiennya. Dan itu mulai dari dipelajari di sekolah sampai kemudian dibuktikan dalam pengalaman-pengalaman menghadapi pasien-pasien di lapangan, di rumah sakit atau dimanapun ketemu pasien, gitu ya. Maka dokter harus menjadi motivator boleh, supporter boleh, orang yang sangat dipercaya oleh pasiennya, ada hubungan timbal balik dengan pasiennya dalam hal untuk memotivasi kehidupan mereka. Itu harus dijalani oleh seorang dokter ahli kanker. Bagaimanapun
dokter ahli kanker tentu berharap ketika ketemu dengan seorang survivor kanker, maka dokter selalu berharap bahwa pasangan hidup, kalau itu orang yang sudah berkeluarga, pasangan hidup dari orang tersebut harus menjadi orang pertama yang mensupport pasangan yang sedang menderita kanker itu. Jadi kalau penderitanya itu seorang wanita, maka suami harus orang pertama yang mensupport, memotivasi, menjadi motivator pertama bagi istrinya yang sedang sakit. Kalau suaminya yang sakit, maka yang pertama kali menjadi supporter dan motivator adalah istrinya. Kemudian lingkungan keluarganya, dan selanjutnya teman-temannya. Nah, dokter pada posisi yang sama sebenarnya. Dokter ahli kanker pada posisi yang sama dengan pasangan hidup pasien tadi. Jadi misalnya pasangan hidupnya itu berada di sebelah kanan survivor, pasien kanker, maka dokternya ada di sebelah kiri, mendampingi pada sisi yang kiri. Itu dokter. Jadi dengan demikian terus termotivasi pasien tersebut untuk menerima rencana-rencana pengobatan. Dan sugestif daripada tindakan dokter tadi akan sangat membantu proses pengobatan pada pasien kanker ini. Jadi itu yang paling penting dalam pengobatan pasien kanker secara medis. Jadi tentu dengan pengalaman dokter itu dia cukup bisa bijaksana bagaimana menghadapi satu pasien dengan pasien yang lain. Cukup bijaksana bagaimana menghadapi pasien pada level psikologis, ya, beban psikologis yang berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Awalnya tentu seseorang yang didiagnosis menderita kanker, dia pasti shock pertama, ya, shock sekali dia, ya, ada ketidakpercayaan. Enggak mungkin lah, ya, orang saya hidup normal-normal saja, makan yang lebih banyak di rumah daripada di luar, apa sajalah, ya, lupa bahwa kita sebetulnya hidup dalam lingkungan yang macam-macam. Ya mungkin lingkungan rumah kita sehat, gitu ya, tapi jangan lupa bahwa kita keluar rumah itu sangat terpapar dengan lingkungan di luar rumah. Dan hasil paparan tadi yang diterima oleh masing-masing orang itu tentu berbeda. Karena ambang batas penerimaan pada masing-masing orang itu untuk terjadi proses mutasi itu pasti berbeda. Ya. Jadi ketika shock mendengar diagnosis itu, kemudian menyangkal lah, denial, ya, menyangkal sampai terus proses pengobatan berlangsung. Diharapkan support dari dokter, support dari keluarga, akhirnya sebetulnya yang dicapai adalah penerimaan. Bahasa Jawanya itu nerimo, ya, nerimo kondisi ini saya hadapi. Makanya kemudian saya lihat ibu-ibu yang datang ini tadi yang ngomong, tadi walaupun sudah berpuluh-puluh kali mendapat kemoterapi, Mbak Holilah, ya, ada satu lagi, tenang aja, itu ketawa-ketawa aja, ya. Artinya saya mencapai acceptance terhadap kondisi menderita kanker itu. Saya senang sekali ibu-ibu sekalian bersemangat, ya, berbincang dengan saya.
Dan saya harap tentu Ibu jadi termotivasi untuk semangat, ya. Karena kalau motivasinya tinggi, tentu sel-sel daya tahan tubuh yang ada di dalam badan ibu-ibu itu akan semakin kuat menghadapi kondisi yang ada di dalam badan kita. Syukur-syukur kemudian bisa mampu melawan sisa-sisa sel kanker ya yang masih ada di dalam badan kita. Nggak usah dipikir bahwa nanti apakah ibu-ibu sekalian, mohon maaf, meninggalnya karena kanker yang diderita atau enggak usah dipikir. Yang penting ibu-ibu menjalankan pengobatan sesuai yang direncanakan oleh dokter. Ya. Sebab kalau ditanya apa hal yang paling berat harus dihadapi oleh penderita kanker adalah kematian. Ya. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak di antara kita yang enggak mati nanti? Enggak ada kan? Enggak ada, Dok. Semua kita mati, Dok. Tidak. Jadi enggak usah dipikir hasil akhirnya nanti saya mati karena kanker. Enggak usah dipikir. Kematian ibu sudah ditentukan ketika ibu lahir. Apakah penyebabnya kanker? Belum tentu. Ya. Pasien saya ketika saya ingat ya, pasien satu persatu itu kalau yang sudah sering kontrol gitu kan saya ingat. Ibu ini kan enggak pernah kontrol ya. Coba ditelepon. Ternyata ditelepon kemarin ketabrak angkot, Dok, meninggal. Coba. Kemarin serangan jantung, Dok, meninggal. Ya ada yang karena kankernya ya. Karena kalau karena kankernya kan kebanyakan datang ke rumah sakit. Saya jadi tahu, oh dia ada penurunan kondisi akibat penyebar luasan kankernya. Kan itu saya tahu. Tapi yang tidak tahu ternyata membuktikan bahwa tidak semua pasien saya meninggal karena kanker yang diderita. Jadi ibu jangan berpikir, aku mati karena kanker ini. Tidak bisa. Yang menentukan kematian adalah Tuhan. Ya. Tugas ibu sekarang apa? Kita sebagai orang, kalau dikasih kesempatan hidup, ya ingat pada orang lain, ingat untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik apa saja sesuai dengan perintah agama masing-masing, sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Jadi itu ke sana nanti. Cuman saya ingin berbagi cerita ini pada judul topik ini, topik salah satu ceramah saya. Jadi menghadapi kanker ini kita kalau mencegahnya itu, jadi ibu bisa menyampaikan kepada keluarga besar, mencegahnya harus cegah, benar-benar cegah gitu. Kan ibu sudah punya pengalaman kena ini. Jadi ibu harus punya harapan orang lain jangan seperti saya. Ya. Semua ibu yang ikut di sini adalah orang-orang yang terpapar kanker payudara. Loh, payudara itu ndek njobol loh, di dada. Ibu bisa lihat, ibu bisa megang, kok bisa kena? Logikanya bandingkan dengan serviks, Bu. Ya. Ya di mana saya terlibat di situ, serviks itu tempatnya di dalam. Ya. Semua pasien wanita itu punya serviks, tapi semua wanita tidak bisa melihat serviksnya sendiri. Benar enggak? Benar kan? Ibu-ibu ada yang bisa melihat serviksnya sendiri. Mohon maaf, kepalanya jungkir gitu, lihat, ngangkang lebar-lebar, kelihatan. Sak lebar-lebarnya ngangkang, ibu enggak mungkin bisa melihat serviksnya sendiri. Berbeda dengan payudara, Bu. Payudara itu nongol di dada. Bisa dipegang, bisa dilihat, walaupun mungkin dengan bantuan cermin, ya, ngelirik ke bawah juga bisa. Loh, kok masih kena?
logikanya kan ada yang salah ini. Cara mencegah supaya orang nggak kena. Coba ini kesalahan ibu, mohon maaf ini, kesalahan ibu sehingga ibu terkena penyakit kanker payudara itu disampaikan ke orang lain supaya orang lain tidak kena. Lo barangnya ono lo, kelihatan, bisa dipegang, bisa dilihat. Kenapa harus kena? Oke lah, sekarang ibu sudah pernah mengalami, sudah kena. Maka orang perempuan lain jangan sampai kena. Kan gitu. Ya, jadi cegah dengan mantap. Kalau sudah kena, ya hadapi dengan tegar. Jangan ngelemprek gitu, ngelemprek seperti daun layu. Hadapi dengan tegar. Ya, jangan kalah dengan kanker. Itu intinya. Baik, kita lihat ya. Saya kira Ibu tahu penyebabnya pasti yang disebut karsinogen ya. Nah, karsinogen ini jadi yang menyebabkan kanker payudara pada ibu maupun kanker-kanker yang lain hanya 3 ini, Bu. Senyawa kimia, radiasi, ya, kemudian virus. Kira-kira yang bisa menyebabkan ibu kena kanker payudara apa dari 3 ini? Virus tidak ada bukti. Radiasi, ibu bisa terpapar radiasi. Ya, dari HP, dari microwave, dari laptop, dari radiasi kosmik. Ya, sebagian kecil, tapi sebagian besar adalah senyawa kimia. Coba dipikirkan, bagaimana senyawa kimia masuk ke dalam badan ibu, ya, merubah payudara ibu yang bagus-bagus itu menjadi ada benjolannya. Jadi ingat, cerita ini cerita yang terjadi pada ibu yang harap dicatat untuk diingatkan ke perempuan yang lain. Ya. Jadi semua ini tadi akan menyebabkan kerusakan sel. Asalnya dari senyawa kimia, Bu. Ya, merusak sel, selnya itu bertahap karena terjadinya kanker itu bertahap, Bu. Nggak ujuk-ujuk merusak payudara. Ya, tidak ujuk-ujuk. Ada orang yang bertanya, Dokter Toto, apakah kebanyakan diremas payudaranya itu menyebabkan kanker? Jawaban saya, tidak mungkin. Ya, apakah kebanyakan dihisap sama suaminya menyebabkan kanker? Jawaban saya, tidak mungkin. Itu pelajaran dari Gusti Allah, Bu. Memang untuk merangsang istrinya, seorang suami harus memegang payudara istrinya, menghisap payudara istrinya. Dari pegangan dan hisapan itu loh, lahir ibu-ibu sekalian, dari anak-anak ibu sekalian. Coba Kak dia apa-apa, no. Gimana caranya ibu terangsang, akhirnya terjadi pembuahan, keluarlah keturunan-keturunan ibu yang cantik dan ganteng-ganteng itu. Tidak mungkin. Sesuatu yang dari Allah tidak mungkin pelajaran itu menyebabkan kanker. Jadi jelas, ya, jelas ini tadi senyawa kimia. Kok bisa sampai payudara? Ini perubahannya, Bu. Ya, ini sel normal di badan siapa saja. Ya, yang kuning adalah karsinogen, ada 3 tadi karsinogennya, merusak sel, terutama isi intinya ini, inti selnya. Inti selnya merusak ini, Bu. Mutasi pertama nggak langsung jadi kanker, Bu. Besoknya kena kanker, apa kena karsinogen lagi, terjadi mutasi kedua, tidak jadi kanker, Bu. Harus terjadi mutasi, mohon maaf, ya bicara nih balik, begini, ya, harus terjadi mutasi bertubi-tubi untuk menjadi ibu kena kanker payudara. Nggak gampang perempuan siapapun, Bu, kena kanker, termasuk kanker payudara. Nggak gampang, Bu. Ya,
perlu bertubi-tubi kesalahan terjadi, ya. Ibu memasukkan senyawa kimia berbahaya dalam badan ibu yang merubah badan ibu secara bertahap sehingga sampai ke payudara menimbulkan mutasi, akhir mutasi yang disebut kanker. Saya ambil begini Bu. Ini contoh ya. Saya ambil tisu ini. Ya. Anggap ini sel salah satu sel badan ibu lah ya. Sel payudara boleh lah ya. Ketika sel ini dirusak oleh sesuatu yang kita sebut karsinogen, anggaplah sel ini rusaknya ujungnya ini. Saya tekuk ini, ujung rusak. Apakah setelah rusak ujungnya nekuk begini menjadi sel kanker? Belum. Besok ibu kena terpapar karsinogen lagi. Rusak yang sini. Mutasi yang ini, sel yang menjadi sel lain yang kedua. Ketekuk. Ingat tadi sel yang aslinya ini, sel aslinya kotak sepersegi panjang. Ya. Kemudian mutasi 1, mutasi 2, mutasi 3, mutasi 4, mutasi 5, sampai mutasi 6. Udah terserah, mutasi berkali-kali. Jadi sel yang kotak tadi, ya, karena mutasi yang bertubi-tubi, bisa berpuluh-puluh kali sampai jadi sel yang tidak karuan bentuknya. Yang kita kenal sebagai sel kanker. Ketika menjadi sel kanker, maka sel ini nggak bisa diperintah oleh sel badan kita. Dia hidup sendiri, ya, punya karep sendiri, punya apa saja, koordinasi sendiri. Tapi makannya dari badan kita. Makannya dari badan ibu. Aslinya selnya panjang-panjang begini, ya. Ketika selnya masih normal begini, maka reaksi badan ibu, reaksi sel-sel daya tahan tubuh ibu tidak memberikan reaksi karena itu teman sendiri. Ya, ketika dia mutasi 1 kali, badan sel daya tahan tubuh ibu melihatnya itu teman sendiri, nggak direspon Bu. Ya, ada sel begini nggak direspon karena asalnya dari teman sendiri. Jadi nggak ada daya tahan tubuh kita untuk menghadapi sel kanker ini. Kalaupun ada minimal, ya, tidak dianggap musuh, Bu. Tidak dianggap musuh sampai akhirnya dia jadi sel kanker pun tidak dianggap musuh. Dia hidup di dalam badan kita, hidup di payudara ibu, sel kanker ini tidak dianggap musuh. Maka kemudian dia berkembang. Ya, karena pembelahannya lebih cepat, maka dia membutuhkan energi lebih cepat, lebih banyak. Ibu makan 1000 kalori, yang dimakan sel kanker itu 5000 kalori. Yang 1000 diambil dari makanan ibu, 4000 diambil dari badan ibu. Badan ibu makin hari makin kurus. Itu. Jadi penyebabnya senyawa kimia. Ya, radiasi dan virus. Untuk payudara, senyawa kimia tentu berperan lebih banyak daripada radiasi dan virus. Yang virus karena sampai sekarang belum ada bukti bahwa kanker payudara disebab ada keterkaitan dengan virus. Tapi radiasi bisa saja terjadi karena paparan langsung. Ya. Kemudian cegahnya dengan mantap bagaimana? Pencegahan umum ini Bu, hidup sehat. Ya, hidup sehat, anak-anak ibu, ya saudara-saudara ibu, lakukan makan yang sehat, minum yang cukup, kurangi stres, exercise yang cukup, ya, itu hidup sehat. Makan yang sehat. Makan yang sehat ini yang harus ditekankan, Bu. Ya, jangan senang ibu punya uang banyak, keluarga punya uang banyak, sehingga nggak pernah makan di rumah,
makannya di luar terus. Ya, ibu jajan bakso terus. Aku lah gak mangan bakso gak enak, Dok. Makan cimol, cireng, apa saja. Ya. Coba dipikir Ibu, bisa introspeksi. Kira-kira apa senyawa kimia yang dimakan Ibu bertahun-tahun yang menyebabkan itu? Ya, itu yang harus disadari pada Ibu. Nah, bagaimana mencegah semua itu? Ibu, yang mencegah yang paling penting proteksi adalah antioksidan. Antioksidan ini akan membantu memproteksi badan kita dari radikal bebas. Jadi setiap ada kejadian polusi udara apa saja ya, kurang tidur, timbul radikal bebas. Radikal bebas tadi nanti akan merubah, menyebabkan mutasi-mutasi ya di dalam badan seseorang. Nah, maka Ibu perbanyak antioksidan yang Ibu konsumsi. Antioksidan yang terbanyak ada di mana? Di buah dan sayur. Jadi anak-anaknya biasakan ya, dimasakkan sayur, dipotongkan buah. Ibu-ibu sekalian tentu sudah menyadari, anak-anak kalau disuruh Dok, Nak ya, ada apel di kulkas, makanlah setelah makan malam atau makan siang ini, ya. Kalau ibu petunjuknya seperti itu, anak ibu tidak pernah membuka kulkas, Bu. Ya. Maka bagaimana ketika anak ibu sedang makan, ibu potongan buah itu harus ibu taruh di depan matanya, Bu. Jangan disuruh ambil di kulkas. Enggak akan ngambil anak-anak, Bu. Ya. Suami juga begitu, kasih piring potongan buah tadi di depan matanya suami. Itu Mas makan buah. Itu isinya antioksidan. Ya. Oke lah, anak-anak nggak penting menjelaskan itu antioksidan atau enggak. Yang penting ibu tahu isinya buah dan sayuran itu antioksidan banyak. Ya, itu menjadi proteksi bagi badan anak-anak dan suami ibu. Ya, kalau ada suplemen ya boleh suplemen yang mengandung antioksidan atau suplemen-suplemen lain yang banyak diberikan oleh dokter-dokter sekalian. Ya, boleh. Baik, ini mengingatkan ibu, bagaimana supaya tercegah kena kanker? Ingat, jaga paru-paru. Senyawa kimianya lewat paru. Senyawa kimianya lewat paru. Baik itu merokok maupun polusi udara. Merokok maupun polusi udara. Ini semua isinya asap ini. Isi asap ini adalah senyawa kimia. Jadi ibu bisa introspeksi ini. Bisa jadi yang asap-asap inilah yang merubah kondisi di dalam badan ibu, menyebabkan mutasi-mutasi dan berakhir pada kanker payudara yang diderita. Ya, menghisap rokok, polusi udara. Kemudian yang kedua, mulut, Bu, yang ibu makan. Ya, makan makanan ibu, yang makanan kita sehari-hari, yang tidak sengaja, tidak kita sadari, mengandung 4P ini. Ya, pengawet, perisa, pewarna, pemanis buatan, Bu. Ya, kalau ibu jajan, wisata kuliner, ya, makan di luar rumah, memang ibu yakin yang dimakan itu tidak mengandung senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan mutasi ini. Enggak ada yang tahu. Jadi ibu itu, yang ibu makan ini tidak mengandung semuanya sehat, enggak ada yang tahu. Ya, ibu tidak sengaja makan semua. Mohon maaf, semangkok bakso saja, kalau dihitung senyawa kimianya berapa, Ibu? Ya, mulai MSG, pewarnanya, pengawetnya borak, ya, sausnya mengandung pewarna,
Coba. Dari situ saja, apakah mie instan tidak mengandung 4P? Mengandung 4P. Selalu mengandung pengawet. Ya, apa saja yang Ibu beli di supermarket, coba baca komposisinya. Selalu mengandung pengawet. Coba, kalau itu dimakan bertahun-tahun, ya kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau bertahun-tahun makan, itu yang terjadi. Makan makanan tidak sehat berisiko terkena kanker karena senyawa kimianya. Senyawa kimianya tadi tidak langsung kena ke payudara, Bu. Ya. Tapi dia akan merusak di usus dulu. Ususnya yang menerima sisa-sisa makanan mengandung senyawa kimia di dalam makanan akan merusak kontur daripada mukosa usus ini. Kemudian mukosa usus mengalami bagian pertama dari mutasi, Bu. Mutasi yang terjadi di badan Ibu, di organ-organ yang lain, bisa dimulai dari kejadian di usus ini, Bu. Jadi nggak langsung, ya, mutasi di usus bisa menyebabkan kanker usus, bisa menyebabkan kanker-kanker di tempat lain yang asal usulnya dari usus. Karena makanan kita mengandung senyawa kimia tadi. Kemudian radiasi. Coba. Ya, radiasi ini paling top ini HP nih yang dekat dengan manusia. Ibu tidak sengaja dari anak yang masih balita, bahkan belum masuk SD, sudah dipegangi HP. Ya, kalau telepon ditempelkan di telinganya situ. Coba pancaran HP-nya itu nggak ada HP yang nol, Bu, radiasinya. Selalu ada pancaran radiasi elektromagnetik pada handphone. Kalau itu ditempelkan di telinga balita tadi, paparan di otak pada balita tadi akan dimulai sejak dia menerima telepon tadi. Dan itu Ibu berlangsung sampai dewasa. Ketika sudah dewasa, baru timbul penyesalan. Karena seseorang itu kena kanker otak. Misalnya begitu. Jadi hati-hati. Ya. Waspadalah dengan radiasi. Apapun. Karena kalau dibaca ini di mata kita ini, di ruangan rumah kita, berseliweran radiasi ini. HP kita satu rumah punya HP, misalnya 10 HP nyala semua. Wes itu. Ya, radiasinya. Belum laptopnya, belum microwave yang sedang dinyalakan. Ya. Makanya itu proteksi badan tadi dengan banyak makan buah dan makan sayur yang mengandung antioksidan. Karena pancaran radiasi itu menimbulkan pembentukan radikal bebas di dalam badan seseorang yang terpapar radiasi. Ya, seperti ini. Ya. Kalau HP, handphonenya, telepon ditempelkan di telinga, maka otak yang paling dekat dengan telinga yang berwarna merah, ya, karena menerima paparan radiasi yang paling tinggi. Ya, hindari, Bu. Ya, karena paparan itu secara bertahap akan menyebabkan mutasi di dalam otaknya. Kalau radiasi kena badan, maka mutasi pada badan tadi. Baik, ini yang menyinggung punya Ibu, ya. Ya, yang utama dalam proses pencegahan kanker payudara adalah menemukan benjolan dalam payudara wanita tersebut. Temukan benjolan. Ya. Singkatannya gampang, Bu, TBTD. Temukan benjolan, temui dokter. Ya. Banyak kejadian ibu-ibu sekalian enggak tahu ini para peserta ini. Ya, ada yang ketemu benjolan, nggak apa-apa kok, ini nggak sakit, goyang-goyang dia, ya, katanya kalau goyang-goyang begini dia bukan kanker. Tapi kok tambah besar, baru ke dokter.
Ya, baru ke dokter. Nah, dokter mengatakan kemungkinan besar kanker. Setelah dioperasi, dilakukan pemeriksaan patologi, benar kanker. Coba, misalnya ibu ketemunya ketika masih 1 cm, sudah merasa ada benjolan, datang ke dokter, barangkali masih bisa diselamatkan seseorang yang teman-teman ibu tadi berangkat, tadi yang sudah didoakan. Ya, karena telat. Ya. Padahal menemukan benjolan ini yang utama. Kan tadi saya bilang bahwa melihat serviks lebih susah, Bu, karena serviks itu harus ketemu dokter atau ketemu bidan untuk ngecek, melihat. Tapi payudara, ibu dengan mudah memegangnya. Ya, dengan mudah semua perempuan memegang payudaranya. Kalau mandi, kasih sabun, pasti meraba payudara. Coba peka. Ya, ketemu benjolan kecil, langsung datang ke dokter. Yang ada ibu takut. Ya, pasti di antara ibu yang jadi ikut peserta ini ada yang ketemu benjolan, aku takut malah. Nggak segera ke dokter. Ya. Sepakat, Dok. Sepakat banget, Dok. Ya, kemudian datang ke herbalis. Nah, Ya. iya, Dok, betul, Dok. Kemudian ke alternatif. Ya, apalagi kalau ada apa mbak-mbak itu, mbak ini, mbak itu yang ada di TV biasanya itu tanpa operasi. Wah. Ya. Wes datang ke situ yang digoleki tanpa operasi. Ada yang jualan jaket tanpa operasi. Digoleki, dicari itu. Ya. Akibatnya datang ke dokter Ramadan telat. Datang ke dokter Dian telat. Datang ke sama dokter Samuel telat. Betul. Ya. Betul. Telat. Coba Ibu, barang ketok loh. Barang gampang diraba. Kok bisa telat? Coba. Makanya orang lain yang belum kena, Ibu harus kasih tahu. Raba. Temukan benjolan dengan meraba. Kalau ada benjolan, datanglah segera ke dokter. Nggak usah pikir ini jinak atau ganas, pokoknya tekok. Datang ke dokter ahli kanker payudara, supaya dia yang menentukan ini jinak atau ganas. Jangan sekali-kali Ibu. Ya, jadi jangan, ini yang serviks saya kira ini ya. Ya, ini pencegahannya sama saya kira, gaya hidup sehat itu penting. Ya, diet yang sehat, olahraga yang cukup, banyak minum air sehat, kendali stres. Ya, di dalam bumbu dapur Ibu ketahui, dalam bumbu dapur alami, natural, sudah terdapat anti karsinogen. Jadi ingat, Gusti Allah itu sudah memberi pelajaran bagaimana cara membuat rawon, opor, segala macam. Ya, makanan Padang, macam-macam lah. Makan dari Banjar, makan Batak, semuanya ada bumbu-bumbunya. Ingat, itu pelajaran Gusti Allah. Di dalam bumbu itu ada anti kankernya. Wah, luar biasa, Dok. Benar banget, Dok. Ini memang kita harus mulai ya sekarang kembali lagi ke alam ya, Dok ya. Ya, betul. Ya, Dok. Boleh nggak, Dok? Saya ada pertanyaan, Dok, buat dokter. Ya. Dokter, mohon advice-nya, sarannya gimana sih bagi kami ya, Dok ya, untuk menghadapi sakit. Kenapa saya tanyakan ini? Karena HER2 itu rentan dengan metastasis. Kira-kira sarannya apa, Dok? Begini, jadi di dalam sel sehat itu, di dalam sel sehat ini, ya, ini sel sehat. Di permukaan sel sehat ini ada reseptor-reseptor sebetulnya. Nah, sel sehat ini bisa menyelenggarakan aktivitas metabolisme dengan baik di dalam selnya,
kalau ada rangsangan dari luar. Ya, rangsangan dari luar itu ada penerima rangsangannya. Jadi anggaplah ini misalnya gedung, di dalam gedung ada proses ya, ada kegiatan-kegiatan di mana setiap kegiatan itu ada kuncinya. Lubang kuncinya. Betul. Jadi lubang kuncinya itu harus masuk dulu, klek, maka terjadilah rangkaian kegiatan di dalamnya. Kunci yang sebelah sini, klek, terjadi rangkaian kegiatan. Nah, lubang kunci yang ada di sini adalah reseptor. Ya, pemacunya, reseptornya itu yang dipacu atau yang ditangkap, yang masuk jadi anak kuncinya itu pada payudara ini namanya progesteron, namanya estrogen, anak kuncinya namanya human epidermal growth factor. Betul. Ya, HER, ya HE saja, human epidermal growth factor, R-nya reseptor. Ya, itu ada penangkapnya di sini, namanya reseptor. Itu ada pada sel normal. Kalau kemudian sel ini terjadi mutasi, tadi menjadi sel kanker, ya, maka reseptor ini bisa lebih banyak dari sel normal. Ya, jadi reseptor progesteronnya lebih banyak, ya, untuk terjadi aktivitas hidup sel ini. Estrogen lebih banyak, reseptor HER-nya lebih banyak. Itu 3 reseptor untuk sel kanker. Agar selnya ini mampu menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau itu pada sel kanker, dia makin terpacu ya dengan rangsangan tadi. Jadi kalau ada reseptornya, pasti dia ada rangsangan apa saja akan mampu ditangkap. Ya. Jadi kalau mampu ditangkap, maka selnya akan membelah lebih cepat, hidup lebih cepat daripada yang diperkirakan. Itu yang kelompok yang HER2 positif. Yang HER2 itu ya dok ya. Jadi kalau kita itu sekarang kondisinya sudah terkontrol ya dok ya. Maksudnya sudah terkontrol progesteron dan estrogennya. Jadi seperti yang tadi Bu Holidah bilang, pokoknya kita happy aja, santai-santai aja ya dok ya. Sambil kita jalani hidup ini dengan positive thinking, kemudian dengan segala hal yang sehat-sehat ya dok. Yang seperti tadi dokter sampaikan itu ya. Betul, jadi begini. Baik. Terima kasih Dokter Toto atas wejangannya. Mohon maaf kebetulan ini durasi saya sudah di kode-kode nih dok, tapi luar biasa dok. Ini benar-benar kita nggak nyangka ilmunya ini ternyata wejangannya ilmu yang bagus banget bagi kita dok, terutama untuk HER2 plus dok. Terima kasih banyak dok ya, luar biasa atas wejangan kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya Dokter Toto. Oke, lanjut saja. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih. Ya, sahabat, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dari Dokter Toto. Terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat. Saya sudah catat poin-poinnya. Namun mohon maaf ya, kita tidak ada question and answer karena tema kita bukan tema seperti biasanya. Tema kita adalah untuk ajang silaturahim dan saling menguatkan. Oke sahabat, ya, kita kedatangan sosok yang hebat, panutan dari kita semua, seseorang yang sangat patut kita jadikan suri teladan karena beliau sudah survivor lebih dari 17 tahun. Dan Mbak Yuni bilang ke saya, rugi loh Sil kalau nggak nyolek beliau. Kalau gitu saya mau sapa deh. Ayo, udah tahu kan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ketum, Bu Ariyanti Baramuli. Izin. Ada nggak beliau? Kita colek deh beliau, berkenan beliau.
Bu Arianti. Salam. Aduh, aku tuh belum ketemu langsung sama Bu Ketum ya. Lanjut. Semangat ya, terima kasih banyak. Dokter Iya. Toto kok nggak ketawa sih? Biasanya ketawa-ketawa nih. Mungkin Dokter Toto tadi lagi terkagum-kagum lihat videonya CIS Sehertu ya. Terima kasih Dokter Toto, Mbak Sil, Mbak Momi, Mbak Yuni, semuanya. Sama-sama. Oke, Bu Ketum mungkin satu kalimat ya Bu Ketum, pesan buat kita Bu Ketum. Masih ada? Oh, oke. Sepertinya sedang ada urusan. Mungkin sebentar lagi kita colek lagi ya beliau ya. Oke, sahabat, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita akan ada sesi foto bersama. Untuk itu, sobat, mohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto. Mohon dibantu, operator Bu Juni. Sudah Bu Juni? Kamera on cam Ya, sudah, oke. silakan Bu Juni. Ya, oke. Ikut ya. 1, 2, 3, slide 1, senyum. Belum? Sekali lagi. Oke, slide 1 sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Yes. Oke, untuk halaman 2 berikutnya. On cam, Bu Yati, Bu Retno, Bu Harinisa, Bu Santi. Lain. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 3, halaman 3. Oke. Bentar. Oke. Slide 3 ya, oke. 1. Let's mau on cam. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Oh, Bu Ketum tadi menyampaikan ternyata sedang sibuk ada cucu. Baik deh, terima kasih banyak Bu Ketum sudah menyempatkan untuk say hey. Oke, selanjutnya sahabat ya, acara selanjutnya adalah rangkaian doa untuk sahabat terkasih yang dipimpin oleh Mbak Deni Duyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, bisa spotlight? Waalaikumsalam Mbak Silvana. Baik. Dengar ya Mbak ya? Terdengar dengan baik. Mbak Deni, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Silvana dan semuanya. Suatu kehormatan bagi saya di malam ini, saya diminta untuk memimpin doa untuk kita semua. Namun sebelumnya mohon maaf bila terdengar suara saya agak serak-serak karena memang suara saya belum pulih benar. Dan sahabat, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan mulai, ya Tuhanku, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul bersama di sini untuk saling bersilaturahmi, saling memberikan kekuatan, semangat. Recording in progress. Wahai Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk belajar dan membuka mata, Kau berikan kami jalan yang berbelok, penuh rintangan dan tantangan. Perjuangan kami sungguh tidak mudah, penuh duka dan air mata. Terkadang kami lelah, terkadang ingin menyerah. Duhai Zat yang Maha melindungi dan menjaga, malam ini kami semua bersimpuh di hadapan-Mu, mengharap belas kasih dan sayang-Mu.
Lindungi hati kami dari rasa sedih dan duka. Lindungilah raga kami dari rasa lemah dan tak berdaya. Lindungi jiwa kami dari apa yang kami takutkan dan kami khawatirkan. Karena kami tahu sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung. Berilah kami kekuatan agar kami bisa terus melangkah dan bertahan. Ajarkan kami untuk bisa ikhlas, menerima, sabar, dan percaya bahwa takdir-Mu adalah yang terbaik. Ajarkan pula kami untuk menerima keadaan tanpa kami harus membenci kenyataan. Tanamkan dalam diri kami, tidak ada kamus pupus harapan. Jika saat ini harapan belum kami raih, kuatkanlah kami untuk tidak terburu-buru menyudahi langkah. Jika saat ini keinginan belum kami dapatkan, tegarkan hati kami untuk tidak pernah lelah menaruh harapan. Kami yakin Engkau tidak pernah salah dalam menciptakan takdir. Kau tak pernah keliru untuk memilih hendak siapa yang akan Kau beri ujian. Kami yakin setiap ketetapan yang Engkau berikan akan selalu ada kebaikan. Perjalanan hidup membuat kami semakin mengerti dan memahami bahwa derita yang kami alami bukan sekedar menggores hati, namun menjadi pelajaran agar kami semakin lebih baik lagi. Duhai Zat yang Pemurah, malam ini juga kami memohon kepadamu. Sampaikan salam rindu kami buat teman-teman kami yang telah berpulang mendahului kami. Perjuangan mereka telah usai. Muliakan mereka di sisi-Mu. Tempatkan mereka di surga terindah-Mu. Ampuni mereka atas segala dosa dan salah. Perjuangan dan cerita tentang mereka senantiasa menjadi kenangan indah bagi kami semua. Duhai Tuhan, kekasih hatiku, terima kasih. Terima kasih Kau sudah mengizinkanku untuk terus mencintai-Mu. Terima kasih sudah mengatur hidupku sedemikian rupa, agar ku dapat mencapai surga-Mu. Dan untukmu diriku ingin ku peluk diri-Mu dan berkata, jiwaku, terima kasih Kau sudah setegar ini. Terima kasih Kau sudah sekuat ini. Ragaku, terima kasih untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih untuk tidak pernah lelah. Terima kasih sudah selalu menemaniku. Perjuanganmu begitu hebat. Aku bangga padamu. Aku sayang padamu diriku. Ya Tuhanku, dengan pertemuan malam ini, jadikanlah kami pribadi yang tegar dan kuat, yang senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan. Sayangi kami, kasihi kami, dan kami mohon, kabulkan doa-doa kami. Amin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat semua untuk doa kita bersama malam ini. Dan selanjutnya waktu saya serahkan kembali ke Mbak Sufmi. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bu Deni atas rangkaian doa untuk sahabat. Dan luar biasa ya,
menenangkan sekali bagi kami semua. Terima kasih, sehat selalu ya untuk Bu Deni. Baik sahabat, menginjak acara selanjutnya adalah saling memaafkan dan saling menguatkan. Sahabat, kita ada beberapa sahabat yang tengah berjuang menghadapi penyebaran kanker. Bisa dibantu Bu Juni siapa saja mereka, Bu? Atau Bu Momi? Di sini kita pengen ada juga, ini ada perwakilan, kebetulan ada Mbak Nauli. Mbak Nauli masih stay kan, Mbak Nauli, anak dari Ibu Hani. Mohon dibuka itunya Mbak Nauli kalau baik, bisa. baik, silakan. Mbak Nauli. Jadi nanti ada yang mau bicara, itu Mbak Nauli, perwakilan dari Mbak Hani. Mbak Nauli itu adalah anak dari Ibu Hani. Oh iya, baik. Ya ada? Nggak ngelihat. Mbak Nauli, silakan bicara Mbak, jadi biar saya bisa open ininya, biar bisa spotlightnya. Adakah Mbak Nauli masih? Mbak Nauli. Oh nggak ada, Cik Ros, ada nggak Cik Ros? Ada Cik Ros di sini. Itu ada Mbak Noli bicara di chat. Ada Mbak Noli, ada. Oke, Mbak Noli. Bisa di-unmute, Tante. Oke. Oh, sorry. Ini udah bisa. Oke, siap. Mbak Noli. Sorry. Ya. Ini teman-teman pengen gimana, maksudnya ya Mbak Dauli menghadapi ibu, kehilangan ibu, tapi juga tetap semangat dalam menghadapi semuanya. Ini ya begitu ya Mbak Sil ya, gitu ya. Mungkin untuk pesan-pesan teman-teman di sini Mbak Nauli, walaupun Mbak Nauli kan lebih muda daripada kita, tapi kan Mbak Nauli yang paling tahu untuk menghadapi waktu Mama sakit gitu. Mbak Nauli. Ya. Oke, silakan. Aku Mbak Nauli video nggak bisa dibuka ya? Aku ini Tante baru selesai beberes, baik. belum rapi. Oke, baik Mbak Nauli, nggak apa-apa. Maaf ya nggak bisa di spotlight karena nggak ada videonya. Oke, silakan Mbak Nauli, suaranya aja ya teman-teman ya. Sahabat itu. Oke, silakan Mbak Nauli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauli. Anaknya Bu Hanifah. Sebelumnya sih saya cuma mau nyampein doang makasih selama ini udah jadi supporternya Mama, karena Mama juga waktu itu bilang emang Mama butuh teman yang seperjalanan, karena mau gimana keluarga ada pun, tapi kan keluarga nggak bisa relate gitu kan, karena Mama yang lagi sakit gitu. Jadi di sini sepatutnya juga saya mau bilang makasih karena udah jadi supporternya Mama, sama udah jadi teman ngobrol sama Mama. Mama sering cerita juga, Mama senang kenal sama tante-tante semua. Saya juga senang Mama kalau ngobrol sama tante semua. Suka ketawa, suka senang. Saya makasih buat itu. Terus buat maafin Anda. Apa? Terus buat tante yang juga sekarang lagi ngejalanin. Tarik nafas dulu, nggak apa-apa Nauli. Ngejalanin pengobatan, saya bisa bilang sabar, Mas, semangat terus, karena yang kayak udah di sharing sama yang lain juga, sama dokter juga, yang semangat ya kayak gitu. Mama juga Mama juga yang awalnya semangat gitu, sampai ya pasti emang ada titik jenuh gitu kan, sampai akhirnya ya udah berkurang setengah til gitu. Jadi emang paling penting semangat sih, itu aja Tante paling.
Baik, Nauli, terima kasih Nauli. Semoga Nauli bersama ayah, bersama adik ya, semakin bisa maksudnya menerima kepergian mama dengan semakin ikhlas, ya semakin sabar ya menghadapinya, karena bagaimanapun pasti kehilangan itu tetap akan selalu ada, dan kita juga teman-teman ada, tapi pasti semangat mama yang kita teman-teman sahabat Hertu ini contoh banget dari mama, semangat mama sampai akhir, itu yang kita contoh banget gitu. Terima kasih ya, tetap berhubungan dengan kita walaupun maksudnya kita, aduh maaf aku juga ikut-ikutan. Oke. Ya, Mbak Sil, mungkin juga dari teman-teman juga mungkin ada Ciros nggak sih di sini juga untuk sebagai caregiver atau Cisulan, boleh nggak dibuka mic-nya dikit untuk gimana maksudnya untuk sharing sedikit gitu, bolehkah? Adakah Cisulan atau Ciros? Ciros izin Cisulan, silakan. Ciros izin lab sebentar, Mbak. Oh, lab sebentar. Oh, Cisulan ada? Sebentar, saya sedikit masuk. Ini kebetulan ada Mbak Nauli di sini kan ya. Seperti yang pernah Mbak Hani bicara tentang pembuatan buku KINL. Boleh langsung aja dibicarakan di sini mungkin Mbak Yuni. Mungkin kita bicarakan di grup Mbak, karena kan takut durasi waktu ya, teman-teman kan harus istirahat Mbak. Oke. Tapi kita setuju banget karena untuk buku itu kan adalah salah satu memang keinginan kita bersama untuk dibuat. Insya Allah sih kita diberikan semua sehat, insya Allah kita tetap bisa melanjutkan gitu. Oke. Mbak Momi mungkin Mbak Momi saran siapa yang untuk bicara untuk teman-teman mewakili yang dari yang metastasis Mbak? Tante, maaf Tante, aku boleh tanya dikit enggak? Boleh. Waktu itu Mama bilang mau bikin bukunya kapan? Soalnya aku udah buka HP-nya Mama. Iya. Tapi nggak ada file yang buat kayak Q&A gitu ya. Adanya yang konten-konten bulanan Tante. Konten-konten bulanan. Oke. Ya, Itu takutnya kayaknya Mama Takutnya Mama pas Mama bilang mau bikin, itu Mama pas udah mulai turun Tante, jadi nggak sempat bikin emang Mama. Nggak apa-apa sih, nanti kita cari pelan-pelan kok. Ada beberapa teman masih ada backup-nya, nanti kita tetap keep in touch aja untuk ngomongin soal itu nanti ke depannya Nauli ya, insya Allah ya, gitu. Ya oke Tante. Oke. Terima kasih Nauli, salam buat Papa ya, sama adik ya. Iya Tante. Mbak Juni, mungkin ada mungkin teman-teman yang ingin mungkin speech gitu ya untuk saling menguatkan ya, mudah-mudahan dengan menguatkan ini teman-teman yang sedang sakit itu mendapatkan sedikit perasaan, mungkin insya Allah mudah-mudahan berperasaannya mungkin lebih bahagia begitu ya. Monggo pun juga jika ada yang ingin menyampaikan ucapan saling memaafkan, karena kita sebentar lagi juga akan menyambut bulan suci Ramadan ya. Silakan. Mungkin dari sahabat ya, silakan. Silakan pakai ketang. Siapa teman-teman? Ayo yuk mumpung kita ketemu bareng-bareng. Silakan. Mbak. Oke. Ini ada perwakilan dari Dara juga Mbak. Mungkin buat ini perwakilan dari Dara boleh dong. Ini teman-teman Dara udah ikutan juga di kita. Terima kasih banget nih ada Mbak Firna ya. Mbak Inces. Mbak Inces buka dong open cam. Mbak Princess, ketemu lagi kita ya. Halo Mbak Inces. Wah. Kayaknya lagi menghilang Mbak Incesnya nih. Kayaknya udah kemalaman ini ya Bu Julia. Udah kemalam aja. Oke, kalau gitu gini. Halo. Nah, halo Mbak Inces, gimana kabar? Makasih lo udah datang ke acara kita. Iya, sama-sama.
Acaranya seru banget, apalagi yang jadi MC-nya. Keren. Makasih. Yang moderatornya Mbak Yuni juga keren. Paling bisa Mbak Ices. Mbak Ices, gimana nih membagikan semangat buat kita nih? Gimana dong membagikan semangatnya gimana nih Mbak Ices? Dirimu gimana tetap semangat dengan segala kankermu itu gimana? Boleh dong bagi sedikit. Kalau dibilang kanker akhir dari segalanya sih, yang pasti sih bukan ya. Karena sampai saat ini dan detik ini masih bisa melewati 6 tahun itu, berarti saya yakin bahwa walaupun kita terponis kanker, berarti kita harus tetap hidup sama seperti kita sebelum kena kanker. Intinya sih kita harus banyak bersyukur, menikmatin hidup. Yang pasti sih motivasi dari dalam diri itu tidak boleh kendor ya. Dan yang pastinya orang-orang di sekeliling kita, support centernya terutama keluarga itu harus mensupport bahwa kena kanker tuh bukan akhir dari segalanya. Walaupun kantong kering juga ya Mbak Ices? Kenapa? Walaupun jadi kantong kering juga? Oh pasti, tapi tadi kalau kata dokter Toto, kalau uang tuh bukan dari segalanya ya. Betul. Kalau kena sakit kan, jadi intinya sih harus banyak bersyukur. Betul. Bahwa kena kanker ini bukan akhir dari segalanya. Tetap kita bisa happy-happy, tetap bisa kita jalan-jalan, tetap bisa kita kesana kemari. Intinya sih ya happy-happy, senang-senang aja walaupun kena kanker. Nggak ada yang tahu kok kalau kita kena kanker. Orang kita sehat-sehat. Baik Mbak Ices, terima kasih ya kalau gitu ya. Thank you Mbak Ices. Sama-sama. Ya. Oke, baik. Mbak Juni udah 20.26 Mbak Juni. Iya, betul. Oke, baik kalau gitu kita saling bermaafan ya Mbak Sil ya, karena ini mohon maaf untuk teman-teman yang non muslim karena memang kita kan juga mau bulan puasa, kita saling bermaafan juga nggak apa-apa dong ya gitu ya. Karena kan kita bagaimanapun kadang-kadang ngomong suka kebablasan gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang mungkin ada yang menyinggung, ada yang membuat hati jadi sedih atau membuat hati jadi kesel. Mohon maaf lahir dan batin kami atas nama admin Tali Kasih dan juga teman-teman semua. Kita mohon maaf, kita saling memaafkan karena di bulan yang di bulan April ini bulan yang sangat istimewa karena kita bagi umat muslim, kita menyambut bulan Ramadan, juga banyak amalan-amalan lainnya yang membuat meningkatkan pahala kita dan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan juga di bulan April ini juga ada hari Paskah juga yang menjadi hari yang penting bagi umat Kristiani dan umat Katolik ya, gitu Mbak ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Bu Juni sudah dibantuin. Oke, sobat, acara hari ini adalah acara dari kita untuk kita ya, yang diprakarsai oleh tim Tali Kasih. Dan alhamdulillah Tali Kasih sudah setahun lebih ya. Tahun lebih ya? Kita ya? Tahun lalu ya? Oke, tahun lalu kita ada acara tuh yang jadi hostnya Mbak Nova. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Iya, betul. Oke. Alhamdulillah ya udah setahun ya Tali Kasih ya itu berdiri sudah menyalurkan amal dan sedekah dari sahabat-sahabat CSCH untuk diberikan juga kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Nah, berikut kita dari Tali Kasih ingin memperlihatkan video Tali Kasih. Sok Bu Juni bantuin. Maaf sebentar ya Mbak Sil. Ya.
Sama-sama Mbak Fitria, mohon maaf lahir dan batin sambil saya lihat chat. Oke. Wow, terima kasih banyak Bu Fitria. Oke. Sejalan.
Alhamdulillah. Sahabat, rangkaian acara demi acara telah kita jelang. Terima kasih atas kesediaan sahabat yang sampai malam ini masih stay di Zoom untuk sama-sama saling menguatkan di ajang ini, di ajang silaturahim kita sebelum Ramadan. Dan kami selaku panitia mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan 1443 Hijriah dengan kebersihan hati. Kita akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sil. Terima kasih semuanya. Makasih Terima kasih, maaf lahir batin. Acaranya keren. Recording stopped. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih MC-nya. Kayaknya nggak mau Makasih ya, Bu. Mbak Sil, Mbak Yuni, makasih Mbak Momi, Dokter Toto, Ya. semua teman-teman. Terima kasih Selamat atas puasa. Semuanya ya, untuk teman-teman yang sudah hadir, Ya, Dokter Toto juga iya. terutama, dan Mbak ABP juga udah datang, Mbak Sil yang udah memandu, dan semuanya, Mbak Deni, Bu Susi, dan semuanya yang udah hadir. Duh, terharu banget aku. Ya, Mbak mohon maaf Deni, lahir jangan batin. lupa minum obatnya udah belum? Udah, ini bagus banget ya kata-katanya ya ampun. Iya. Ya sih. Di share di grup. Mewek. Doanya bikin nangis. Bener ya, aku sampai sedih banget deh. Duh, udah bener deh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Terus sudah hadir Ya, ya, Mbak. izin. Selamat istirahat semua. Iya. Iya. Kasih. Dadah Mami, dadah Bu Juni, Bye. dadah Mbak Dadah Sil, Bu Bu Kopi, Deni. Bu Momi, Bu Marlia. Dadah semuanya. Saya juga Terima izin kasih. live ya Bu. Sampai Ya. ketemu. Mohon maaf lahir batin. Selamat Ya. berpuasa. Kami, Bu Doa, Silvi, Bu cantik. Ya, Keren, Assalamualaikum keren, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Harpasila, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nur Indah, Bu Yati, nah siapa lagi nih? Bu Liheni, Bu Mimin, Bu Nia, Bu